Sudah ya. Karena IT saya ini nantinya akan singkat, pukul 11 sekitar sampai pukul 11-an lah ya, karena langsung lanjut IT-nya Dokter Ella ya. Jadi nanti pukul 1 tidak ada IT lagi karena Dokter Ella ada ngajar yang lain lagi pukul 1. Jadi saya harap kita bisa mengefektifkan waktu kita ya. Baik, saya akan share screen dulu. Belum muncul ya? Belum, Dok. Iya, saya juga belum muncul. Sabar ya. Ya, sambil menunggu share screen ini muncul, hari ini kita materinya tentang imunologi dasar dan tes serologi. Jadi, sebenarnya mungkin sudah kalian dapatkan ya, materi tentang imunologi di blog-blog sebelumnya. Ya, apakah sudah terlihat semua? Terlihat, Dok. Sudah terlihat, Dok. Sudah ya. Oke. Lebih dan kurang sebenarnya hampir mirip lah ya, sama imunologi yang kalian dapatkan mungkin waktu di blog berapa? 5 atau 6 ya, histologi ya. Secara prinsipnya sama deh ya. Tapi di sini kita lebih ke imunologi yang terkait sama infeksi kuman ya, baik itu bakteri, virus, ataupun jamur. Jadi, setiap hari sebenarnya tubuh kita ini berhadapan atau berperang dengan kuman ya, baik itu kita lagi mager pun atau kita lagi leye-leye di kasur, sebenarnya kita ini sudah berjuang deh. Jadi jangan kalian kira hidup itu bukan perjuangan ya. Kalau zaman dulu tuh ada lagu hidup adalah perjuangan. Nah, walaupun kita mager sekalipun, ternyata tubuh kita ini berjuang. Berjuangnya melawan apa? Ya, yang pasti melawan kuman-kuman yang ada di dalam tubuh kita ya. Di dalam tubuh kita ataupun di luar tubuh kita yang secara tidak kasat mata itu berhadapan sama kita ya. Apalagi zaman sekarang ya, virus. Sebenarnya virus itu sudah lama ada di mana-mana. Cuman zaman sekarang karena lebih karena adanya pandemi ini kita jadi lebih aware saja. Oh, kita jadi berjauhan dengan orang lain, kita lebih protektif dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, atau misalnya dari tempat luar kita langsung mandi misalnya ya, lingkungan kita langsung kita bersihkan. Nah, karena apa? Memang sebenarnya setiap hari, setiap detik tubuh kita itu berjuang melawan mikroorganisme. Ada beberapa istilah yang mungkin nanti kalian sering dengar, antara lain adalah respon imun, imunitas didapat atau innate imun, imunitas adaptif atau adaptive immunity, antibody, dan antigen. Ini ya, secara skematik. Jadi tubuh manusia itu sebenarnya ada berlapis-lapis pertahanan. Jadi bukan cuma satu lapis saja, sebenarnya sudah berlapis-lapis pertahanan. Baik itu yang pertama kali dari imunitas seluler ataupun humoral, baik itu melalui mekanisme inflamasi, demam, ataupun fagositosis, dan yang paling luar adalah dari kulit, membran mukosa, dan substansi-substansi antimikrobial lainnya. Nah, sebenarnya patogen itu, baik itu virus, bakteri, ataupun jamur, bisa sampai menginfeksi kita, artinya mereka sudah melewati beberapa lapisan sistem pertahanan tubuh kita. Jadi kalau kita sampai sakit, artinya memang usaha si kuman tadi untuk menyerang itu sudah luar biasa.
Secara bukan mekanisme sih, secara apa ya, sistem imun itu terbagi jadi spesifik dan non spesifik secara kerjanya lah ya, mekanisme kerjanya. Non spesifik itu artinya apa? Jadi sistem imun non spesifik itu artinya tidak usah kita harus ada pajanan dulu atau kita berkenalan tersensitisasi ya istilahnya untuk terbentuk. Jadi sudah ada memang di badan kita atau di tubuh kita. Misalnya, jadi non spesifik itu terbagi lagi, ada yang fisik, ada yang larut atau humoral, ada yang seluler. Dari fisik, dari mulai kulit kita itu sendiri merupakan sistem imun ya. Jadi sering sekali kan sekarang orang-orang awam pun mengatakan tingkatkan sistem imun. Nah sebenarnya pun dari kulit, selaput lendir, dilihat mekanisme batuk, bersin itu merupakan sistem imun kita tapi yang non spesifik. Kemudian yang larut atau humoral itu baik itu biokimia ataupun humoral ya, dari keringat, sekresi sebaseus ya, asam lambung, toferin biasa di ASI ya, asam uraminik ataupun komplement dan interferon, dan CRP itu sebenarnya sudah ada di dalam tubuh kita, di mana sistem-sistem imun ini sudah siap apapun kondisi mikroorganismenya yang melawannya ya mereka dulu sebelum terbentuk misalnya antibodi dan sebagainya. Kemudian ada yang seluler, baik itu sel mononuklear ataupun polimorfonuklear ya, sel natural killer, sel mass ataupun basofil. Nah, sel non spesifik, sistem imun non spesifik ini sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi walaupun tidak perlu kenalan layaknya seperti kita imunisasi yang harus berkenalan dulu sama virus yang dilemahkan atau bagian-bagian tertentu dari virus ataupun bakteri itu sudah ada di tubuh kita. Nah, berbeda dari yang spesifik seperti misalnya humoral dan seluler ini. Untuk sel B sendiri IgD, IgM, IgG, IgE, IgA atau yang lebih kita kenal dengan antibodi ya. Sekarang kan sering sekali kan antigen, antibodi, walaupun entah orang tahu atau tidak. Nah, kalian sebagai mahasiswa kedokteran jangan tidak tahu bedanya antigen, antibodi ya. Atau disebutkan nanti imunoglobulin B, imunoglobulin M. Oh, itu berbeda sama antibodi, itu sama saja deh ya. Nah, hal ini antibodi atau sistem dari pertahanan tubuh kita ini dibentuknya harus ada proses perkenalan dulu yang tadi saya bilang ya. Jadi mereka ini bisa terbentuk kalau ada ada rangsangan dari antigen. Kemudian sel T, baik itu T helper 1, T helper 2, desupresif ya, sitotoksik dan lainnya itu juga merupakan proses dari suatu inflamasi atau suatu peradangan yang akan bisa merangsang terbentuknya sel T tersebut ya. Nah, ini merupakan gambaran dari sel-sel imun kita, baik itu yang didapat ataupun yang adaptif. Jadi sel-sel ini adalah sel darah sebenarnya deh ya, basofil, eosinofil, neutrofil. Itu kan kalau misalnya kita lihat di diskon, kemarin kalian dapat skenario ya. Nah, inilah yang dilihat. Kenapa kita melihat diskon-nya? Kalau misalnya shift to the left, itu misalnya inflamasi, ada menandakan inflamasi akut, atau shift to the right itu menandakan inflamasi kronik. Nah, ini dilihat dari sel-sel yang tadi, basofil, eosinofil, neutrofil, monosit, dan sebagainya ini. Karena ketika ada inflamasi, sel-sel yang akan meningkat atau yang yang paling banyak duluan menghadapinya ya sel-sel ini dulu. Jadi misalnya khas ya pada basofil sama sel basofil ini dia merilis histamin. Jadi biasanya kalau misalnya orang bersin-bersin atau ada alergi, yang paling berperan adalah misalnya sel basofil sama satu lagi sebenarnya sel apa ya, basofil dulu lah ya. Nah, jadi ketika histaminnya rilis bisa jadi timbul nanti bersin-bersin ataupun
Gejalanya adalah gatal-gatal ataupun kemerahan ya. Kemudian khas pada infeksi parasit yang seperti kalian skenario kemarin, itu biasanya eosinofilnya yang meningkat. Jadi setiap sel ini punya peranan masing-masing. Kalau ada infeksi seperti virus ya, sel masnya yang meningkat. Kemudian kalau misalnya berupa bakteri ataupun jamur, yang meningkat adalah neutrofilnya. Kemudian apa lagi? Kemudian kalau misalnya ada sel kanker ya, nah yang meningkat adalah NK sel, natural killernya, ataupun misalnya virus. Nah, sel-sel inilah yang disebut sel imun yang non spesifik ya. Kemudian yang adaptif itu adalah sel B yang akan berkembangnya nanti menjadi antibodi. Kemudian sel T. Nah, sel B dan sel T ini nanti dihasilkannya harus dibentuk dulu, ada tempat produksinya, bukan serta-merta dia langsung beredar, tapi ada tempat produksinya. Baik, langsung saja ke lini pertahanan pertama di tubuh kita adalah kulit ya, di mana kulit ini merupakan organ terluas di tubuh. Bagian mana sih yang tidak dilindungi sama kulit? Paling cuman kuku ya, rambut. Apalagi yang tidak dilindungi, semuanya dilindungi sama kulit. Jadi jika ada terjadi pengelupasan kulit secara berkala, sebenarnya itu merupakan suatu cara untuk menghilangkan mikroba. Jadi misalnya kalian melakukan peeling ya, kalau pada cewek-cewek kan, apalagi luluran kayak gitu ya. Sebenarnya itu juga merupakan satu proses, bukan cuman kita nih kan sekarang cuman pengennya putih, bersinar, whitening and glowing. Tapi tidak tahu sebenarnya fungsi utamanya itu apa. Itu tadi menghilangkan mikroba dari permukaan kulit kita. Dan jangan sampai, kan kulit ini kan punya waktu regenerasi nih, karena pengen putih atau pengen glowing tadi setiap hari, jadi kita peeling, setiap hari kita misalnya pakai luluran misalnya badannya, nah itu juga tidak bagus. Kenapa? Karena ingat lagi, di kulit kita punya namanya flora normal. Kalau itu terganggu, kalau kita selalu melakukannya setiap hari, artinya kita mengganggu tempat hidupnya. Itulah kenapa nanti jadinya mudah terjadi infeksi dan sebagainya. Nah, ternyata kulit lembab pun itu mudah ya untuk ditumbuhi jamur, di mana jamur itu menghidrolisis keratin dari kulit dengan bantuan air. Jadi kita harus tetap menjaga kelembapan kulit kita, jangan terlalu lembab ataupun terlalu kering. Ini tadi ya yang saya bilang, kalau kerusakan pada epitel permukaan kulit dapat mengganggu flora normal. Jadi bukan berarti bagus deh ya setiap hari ke salon ya, luluran. Kemudian yang selanjutnya adalah membran mukosa. Nah, membran mukosa juga tersebar ya di seluruh traktus gastrointestinal, respiratorius, urinarius dan sebagainya ya. Di mana di membran mukosa ini punya lapisan epitel yang nanti menghasilkan mukus dan yang fungsinya melembabkan saluran. Nah, ini yang kemarin kalau sempat masih ingat yang saya tanyakan, ada sel apa saja di salah satu preparat ini ya, preparat yang saya tunjukkan. Karena kalau kita ketemu sel epitel di situ, artinya memang benar sampel itu atau preparat itu diambilnya dari membran mukosa. Jadi kita walaupun nantinya kita sudah menerima misalnya preparat sampel pemeriksaan mikrobiologi, kita tidak dibohongi. Misalnya dia bilang ini benar swab dari mukosa mukosa mulut misalnya ya. Kita tahu itu benar-benar dari mukosa atau tidak itu tadi karena dia ada sel-sel epitel. Jadi kita jangan sampai dibohongi deh ya. Kemudian beberapa mikroba dapat menembus lapisan ini dengan jumlah yang cukup ya. Kalau misalnya sudah terlalu banyak pasti dia bisa menembusnya. Lalu aparatus lacrimalis, di mana ini terdapat glandula lacrimalis yang memproduksi air mata. Air mata ternyata juga berfungsi untuk mencegah mikroorganisme menetap pada permukaan bola mata. Jadi untuk beberapa hal yang bisa diambil adalah menangis itu sehat ya, bukan menangis itu jadinya cemen atau jadinya istilah sekarang ya, apalah ya.
Jadi kalian minder karena sering merasa menangis? Enggak, ternyata menangis itu salah satu mekanisme kita untuk mencegah mikroorganisme yang ada di permukaan bola mata kita. Dimana kalau kita terjadi iritasi ya, kemasukan apa saja, kemasukan debu ataupun kemasukan ada kotoran dan sebagainya, pasti kan kelenjar lakrimalis kita itu lebih meningkat kerjanya, mengeluarkan air mata. Jadi mata kita berair merah. Nah, itu artinya tanda-tanda kelenjar lakrimalis kita lagi melakukan sistem pertahanan. Kemudian saliva. Saliva ini dibantu oleh kelenjar saliva, pengeluarannya berfungsi untuk membersihkan sejumlah mikroorganisme dan mencuci dari permukaan gigi baik saput lendir mulut sehingga dia mencegah kolonisasi dari mikroba ya. Jadi penting juga. Dan sebenarnya masih banyak yang lain seperti silia ya, rambut-rambut halus, di mana rambut-rambut halus ini biasanya pada tenggorokan kita ya, pada faring. Kalau misalnya ada rambut-rambut halus pada orang merokok ya, itu kan biasanya silianya sudah mulai berkurang karena rokoknya tadi. Nah, dia pasti akan lebih mudah untuk terserang infeksi saluran pernafasan. Kemudian urin juga merupakan salah satu proses untuk membuang mikroorganisme. Jadi saluran aliran urin kita itu fungsinya juga untuk membuang mikroorganisme. Kemudian sekresi vagina itu juga berfungsi untuk mengeluarkan mikroorganisme yang ada di situ. Gerakan peristaltis, kemudian defekasi ya, muntah, diare, ini merupakan suatu mekanisme dari proses pertahanan tubuh kita. Lanjut, kalau lini pertahanan yang bersifat kimiawi, itu ada sebum ya. Sebum ini merupakan membentuk lapisan pelindung di atas permukaan kulit. Salah satu komponennya adalah asam lemak tak jenuh, berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur patogen. Nah, ini biasanya pada kulit kita ya, berminyak atau tidak. Yang normal itu ya bukan berarti yang tanpa minyak deh ya, tapi bukan juga yang mentang-mentang mau glowing ditambahin minyak ya, nggak juga seperti itu. Jadi yang pasti yang normal-normal saja, yang pH rendah, pH 3 dan 5, di mana yang bisa mencegah pertumbuhan banyak mikroorganisme. Lalu ada lisozim yang terkandung pada keringat. Lisozim ini merupakan enzim yang mampu menghancurkan dinding sel bakteri gram positif dan memecah bakteri gram negatif. Jadi dia dapat memecah ikatan kimia peptidoglikan dan menghancurkan dinding selnya. Lisozim ini terdapat pada air mata, saliva, sekret hidung, cairan jaringan, dan urin. Lalu pH lambung yang tinggi, ini juga mencegah masuknya mikroba, ya, tumbuhnya kolonisasi tadi di gastrointestinal. Tapi ingat ya, ada beberapa mikroba yang ternyata tahan terhadap asam lambung kita. Lalu dari lini pertama tadi, kalau misalnya si mikrobanya sudah berhasil masuk, menembus lini pertama, masuklah ke lini kedua di pertahanan tubuh. Ada namanya sel fagosit, ada namanya reaksi inflamasi, demam, dan adanya substansi-substansi antimikrobial lainnya di lini kedua pertahanan tubuh kita. Nah, sebenarnya awalnya terbentuknya sel-sel imun kita itu awalnya dari stem sel yang pluripoten. Artinya stem sel ini dapat berubah menjadi sel apapun ya, mungkin sudah diajarin di blog sebelumnya. Di mana sel ini dapat berkembang jadi sel myeloid ataupun sel limfoid. Kalau sel myeloid inilah cikal bakal terbentuknya sel darah merah, sel darah putih, keping-keping darah ya. Kemudian kalau sel limfoid ini nanti berkembang jadi monosit, sel B, sel T, dan sebagainya. Jadi ada namanya yang fungsinya untuk fagosit itu ada namanya PMN ya, di mana PMN ini polimorfonuklear. Selnya itu punya banyak ini nih nukleat ini ya, yang banyak kecil, yang besar-besar. Dia punyanya besar-besar. Fungsinya sebagai fagositosis. Lalu nanti PMN inilah yang berkembangnya nanti menjadi
makrofag, bisa juga monosit. Nah, makrofag ini fungsinya untuk fagositosis tadi ada di setiap organ tubuh kita ya. Kalau misalnya di sel hati namanya sel Kupfer ya tulisannya ya. Jadi itu juga merupakan sel makrofag ya. Ada namanya sel Langerhans, itu juga merupakan sel makrofag. Jadi jangan kalian kira sel Kupfer sama sel Langerhans itu berbeda sama sel makrofag, sama saja. Ya, tadi ya basofil sudah, sel T sudah. Nah, biasanya kalau pada infeksi bakteri itu yang meningkat adalah leukosit ya, di mana sel darah putihnya meningkat. Kenapa ya? Wajar. Tadi kan pertama kali si kuman itu berhadapan sama sel darah putih atau leukosit. Dalam hal ini adalah makrofag ya. Contohnya pada infeksi meningitis, infeksi mononukleosis, appendicitis, meningokokal pneumonia, gonore, lalu bisa juga terjadi leukopenia atau penurunan jumlah leukosit pada beberapa infeksi, misalnya infeksi salmonella, brucella, dan beberapa virus dan rickettsia. Hal ini disebabkan karena gangguan produksi. Nah, ada juga yang tadi saya sebutkan adalah sel T dan sel B. Jadi sel T dan sel B ini aktivasinya adalah di kelenjar getah bening ya. Kelenjar getah bening kita kan tersebar nih di seluruh tubuh kita. Nah, awalnya sel limfatik ini terdiri dari sumsum tulang ya. Awalnya sel T dan sel B ini dia dibentuknya dari timus ya, dari sumsum tulang, kemudian nanti berdiferensiasinya di timus, dibentuknya di sumsum tulang, tapi berdiferensiasinya nanti ke timus. Dia mau berkembang menjadi sel B kah, bukan sel B, sel T sitotoksika, sel T helper kah, dan sebagainya itu di timus. Artinya tempat kalau kayak tentara itu kan tumbuh dan besarnya ya di rumah masing-masing. Nah, ketika dia kira-kira cocok nih jadi tentara, masuklah ke base camp-nya, kan ke markasnya. Di mana ada yang tentara dibentuk menjadi tentara angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, misalnya seperti itu. Nah, itu di markasnya kan. Nah, hampir sama-sama seperti sel T tadi. Nah, ada yang namanya proses fagositosis, di mana proses fagositosis ini merupakan proses ingesti atau memakan mikroorganisme atau zat lainnya. Kalau terjadi infeksi, awalnya adalah monosit tadi akan berpindah. Jadi monosit ini akan membesar dan berkembangnya jadi makrofag. Makrofag yang bisa memfagosit ya, di mana dia akan meninggalkan darah lalu masuk ke jaringan tempat dia akan membesar dan berkembang menjadi makrofag. Ini yang saya bilang tadi ya, kalau pada hati namanya sel Kupfer, kalau pada paru alveolar makrofag, kalau pada sistem saraf namanya mikrobial. Nah, jadi jangan heran ya, nanti ada beberapa istilah yang sebenarnya itu adalah makrofag. Ini mekanisme perpindahan leukosit melalui pembuluh darah, di mana kalau terjadi infeksi, masuknya mikroba ya, itu akan dihadapi sama makrofag. Jadi makrofag ini akan datang, jadi sel itu tadi akan datang, dia berikatan, kemudian dia akan sudah dia berikatan adesi, dia akan memakan dari mikrobanya. Jadi mikroba kita itu seperti saya sudah bilang adalah kecil-kecil ya, lebih kecil dari sel darah putih kita. Nah, ini ya mekanisme fagositosis. Yang pertama adalah kemotaksis dulu. Jadi dia melakukan penarikan secara kimiawi oleh fagosit terhadap sel mikroba. Jadi dia dikenali dulu, istilahnya di scan ya. Oh benar, ini merupakan sel kuman. Jadi ada beberapa zat ya yang menarik fagositnya, baik itu dari hasil produksi mikrobanya sendiri, ataupun komponen darah putihnya, ataupun hasil dari sel jaringan rusak, atau ada dari sitokin yang memanggil ya, biasanya seperti itu. Kemudian setelah dia ditarik, sudah dia terikat, mendekat, diikatlah di adherens namanya ya, dilakukan pengikatan membran plasma fagosit di permukaan mikroorganismenya. Jadi ini ya, jadi ini misalnya bakteri basil sepertinya ini ya, dia
diikat nih sama makrofag. Makrofagnya sebesar ini. Nah, pengikatan ini biasanya diperantarai oleh patogen associated molecular patterns, di mana dia akan mengikat ke reseptor permukaan sel fagosit seperti toll-like reseptor. Nah, jadi bakteri akan lebih mudah melekat jika terjadi opsonisasi atau proses pelapisan serum protein tertentu untuk pemain atau antibodi. Jadi setelah dia berikatan akan diopsonisasi sehingga dia lebih mudah untuk difagosit. Lalu setelah itu proses ingesti tadi ya memakan, di mana nanti plasma membrannya itu dari makrofag akan memanjang dan menelan mikrobanya. Setelah itu, setelah mikroba dikelilingi, pseudopod tadi bertemu menyatu mengenai mikroorganisme, terus dibentuknya fagosom ya, masuk ke dalam kantong namanya fagosom, di mana fagosom ini nanti mempunyai enzim yang membawa proton ke fagosom sehingga mengurangi pH menjadi sekitar 4. Nah, pH ini mengaktifkan enzim hidrolitik. Lanjut, dari fagosom yang berikatan tadi, itu akan masuk ke dalam sitoplasma, lalu kontak dengan lisozim, lalu akhirnya akan bisa membunuh ya atau menghancurkan dari bakterinya. Oh ya, ada juga nanti pada saat kontak itu si membran fagosom dan lisosomnya bergabung, itulah nanti disebutnya fagolisosom. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan dari fagosit ya, di mana tadi ditarik dulu, kemudian sudah dia si kumannya itu tertarik, lalu dia berikatan ya, ini sama toll-like reseptor tadi, misalnya ya, sudah itu di-engulf tadi ya, diingesti, dia masuk ke dalam suatu kantung, dibuat kantung, bentuk fagosom tadi ya, berbentuk vesikel fagosit, lalu berfusi, menyatu juga dengan lisosom jadinya fagolisosom, kemudian dihancurkan dia ya dengan enzim yang untuk digestinya, lalu dibentuk menjadi kecil-kecil. Jadi hasil dari proses memakan tadi itu dibuang kembali ke luar. Nah, ternyata mikroba itu atau kuman itu tidak serta-merta ini ya pasrah saja dengan keadaan yang menimpanya ya. Dia punya faktor virulensi sebagai cara untuk menghindari dari fagositosis. Misalnya protein M pada Streptococcus pyogenes. Jadi dia dihambat kelekatannya dengan fagosit. Kemudian Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenza ya, dia punya kapsul yang besar sehingga mau dimakan dia sulit. Lalu Staphylococcus aureus dia punya leukosidin yang dapat membunuh sel fagositnya. Kemudian L. monocytogenes Shigella rickettsia dia punya kemampuan untuk menghindari dari fagosomnya sebelum bersatu dengan lisosom yang nanti akan mencegah kuman tersebut untuk hancur. Nah, selain itu ada juga merupakan respon inflamasi atau proses inflamasi ya. Jadi proses inflamasi itu merupakan respon vaskularisasi jaringan terhadap infeksi dan kerusakan jaringan dengan membawa sel dan molekul pertahanan tubuh. Bentar. Ada kabar dari Dokter Ella kalau beliau tetap jam 1. Sebagai info ya, nggak jadi kalian pulang cepat. Bentar ya. Banyak ini. Oke. Jadi
proses inflamasi itu dia fungsinya untuk menghancurkan agen yang merugikan, menghilangkannya dari tubuh, lalu menghancurkan, kalau tidak mungkin dihancurkan, dia dibatasi efeknya ke tubuh ya. Kemudian dia fungsinya untuk memperbaiki atau mengganti jaringan yang dirusak oleh agen yang merugikan ataupun produk sampingannya. Nah, ada beberapa tahapan dari respon inflamasi ya. Yang pertama adalah rekognisi dulu. Jadi apa nih yang agen yang terjadi injury atau terjadi kerusakan? Oh, misalnya kulit ya, ada luka dan sebagainya. Kemudian itulah datang si leukosit dipanggil. Ayo leukosit datang nih, siapa tahu nanti ada kuman dan virus. Oh, iya benar, ternyata ada kuman dan virus misalnya di situ nempel. Nah, jadi lalu dilanjutkan dengan proses pemindahan kuman dan virus tadi ya, baik pakai makrofag ya ataupun misalnya dia memanggil dengan sitokin, sel-sel sitokin ya. Jadi dibilanglah ini nih ada hal-hal yang kerusakan. Lalu dikontrol atau regulasi, ada respon ya. Responnya kemudian diperbaiki. Itulah kenapa dalam proses misalnya kita terjadi luka saja ya. Misalnya luka terbuka. Pertama misalnya keluar darah sampai keluar darahnya habis, ada timbul serum-serum darah yang tinggal kuning-kuningnya ya, misalnya tidak ada lagi misalnya pembuluh darah itu. Kenapa? Karena ada respon inflamasi, dia langsung terbentuk, tertutup tadi karena ada misalnya growth factor dan sebagainya. Jadi kerusakan jaringan itu akan bisa langsung dibenarkan ya, istilahnya direparasi. Tapi kalau misalnya dia ada kelainan, misalnya kelainan pemumukan darah, kelainan dan yang lainnya, itu tidak termasuk di sini ya, lain pembicaraannya. Nah, bentuk inflamasi ini ada yang akut dan ada yang kronik. Jadi jangan tertukar ya istilah akut sama kronik. Kalau di masyarakat kita kan, dia nih pasti penyakitnya sudah akut. Padahal mungkin yang bahaya itu adalah penyakit yang kronik, tapi tergantung juga sih sebenarnya, tergantung kondisinya. Ada yang akut, misalnya kalau perdarahannya akut itu lebih berbahaya, misalnya banyak perdarahan yang tiba-tiba langsung pasti otomatis lebih berbahaya daripada yang kronik, misalnya perdarahan anemia yang lama-kelamaan prosesnya akan lebih lama sebenarnya ya. Nah, itulah akut itu konsepnya cepat. Kalau kronik itu lambat. Akut hitungannya menit sampai jam. Kronik itu hitungannya hari. Ada yang bilang misalnya akut itu kurang dari 7 hari. Ada yang punya batasan seperti itu ya, tapi tergantung referensi masing-masing lah ya. Dibilang kronik itu misalnya kalau sudah 7 hari. Kemudian infiltrat seluler yang paling banyak kalau di inflamasi akut adalah neutrofil, sedangkan untuk infeksi kronik itu monosit ataupun limfosit. Lalu pada kerusakan jaringan, biasanya kalau akut itu ringan dan self-limited, bisa sembuh ya, terbatas ya. Kemudian kalau kronik itu biasanya berat dan progresif. Lalu sistem gejala sistemiknya biasanya prominent menetap, kronik itu gejalanya biasanya sedikit-sedikit tapi terus-menerus. Sebenarnya ada, nah ini ya, ini sama, ini hampir sama. Nah, ini yang sudah hafal sebenarnya di luar kepala kita sebagai tenaga medis, gejala-gejala dari tanda-tanda dari inflamasi ya, rubor, kalor, rubor, tumor, dolor, dan fungsiopresia. Di mana kalau misalnya terjadi ada demam, ada perubahan warna kemerahan ya, perubahan warnanya ke kemerahan, kemudian ada bengkak, tumor, swelling ya, kemudian kalau diraba hangat tadi demam ya, dolor, kemudian ada kekurangan ya,
kehilangan fungsi, misalnya dia jadi lemah ataupun dia jadi tidak bisa bergerak. Nah, itu merupakan salah satu tanda inflamasi. Jadi apa ya? Saya dapat ini nih konsul baru-baru ini. Jadi anaknya tuh demam. Dia konsul ke dokter. Dokternya bilang, oh iya Bu, ini ada inflamasi katanya. Kemudian si ibunya ini nggak percaya, jadi ngomonglah ke saya ya. Memang bahasa Palembang deh ya. Memang Yonian apa? Inflamasi itu ada demam. Saya bilang, iyalah, inflamasi kan salah satunya gejalanya adalah demam. Nggak harus inflamasi itu yang benar-benar parah, kayak ada kerusakan jaringan dan sebagainya. Enggak. Proses kita demam itu saja sebenarnya merupakan suatu proses inflamasi ya. Jadi bukan berarti harus ke limanya ada semua. Kadang itulah kita itu ke pasien tidak harus datang dengan kondisi yang ideal pasiennya ya. Misalnya kalau misalnya dia penyakit apa lah ya, kayak kasus tadi lah ya. Kasus tadi misalnya dia ada bisul. Terlihat sebenarnya di kasus itu terjadi proses inflamasi di mana ada bisul, bengkak, tumor ya. Kemudian ada kemerahan. Bisul kan pasti merah deh ya, nggak mungkin bisul nggak merah ya. Kalau bisul nggak merah namanya apa? Ada kalau diraba hangat kan. Kalau pernah yang bisulan, cobalah raba pasti hangat kan. Kalau ditekan atau disentuh sedikit saja ada nyeri. Nah itu merupakan proses inflamasi. Tapi kadang ada beberapa yang memang tidak ngerti ya, maksud saya tidak semua gejala itu ada pada satu pasien. Itulah dibilang kedokteran ini atau medicine is art ya, jadi seni. Jadi walaupun sesuai secara teoritisnya yang disebutkan misalnya penyakit A itu gejalanya bla 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 dengan tanda bla 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 bla, tapi pada satu pasien itu tidak semuanya muncul. Jadi antara satu pasien dengan pasien yang satu itu tidak selalu sama. Itulah disitulah seni kita mengobati digunakan. Ini untuk kenapa bisa terjadi akut inflamasi, itu biasanya ada rangsangan yang berupa infeksi. Jadi baik itu bakteri, virus, jamur, dan parasit. Kemudian adanya trauma tadi ya, seperti saya bilang. Baik itu misalnya kayak penusukan ya, luka dan sebagainya, ataupun kena panas, kebakaran ataupun kedinginan, keracunan, kemudian ada nekrosis jaringan ya, lalu ada benda-benda asing ya masuk, ataupun memang ada reaksi imun, baik itu berupa hipersensitivitas ya. Jadi ada beberapa orang yang memang memiliki hipersensitivitas. Nah, apa reaksi dari vaskuler pada akut inflamasi tadi? Vasodilatasi. Nanti vasodilatasi itulah yang kadang menyebabkan kemerahan, ya timbulnya kemerahan ataupun hangat. Di mana pada saat permeabilitas vaskular kita meningkat, itu akan memanggil lah ya istilahnya menghasilkan respon dari histamin, kinin, dan mediator-mediator lain untuk datang ke sel endotelialnya. Lalu peningkatan dari permeabilitas ini juga itu nanti menyebabkan protein plasma dan leukosit itu masuk ke tempat infeksinya atau ke tempat yang jaringan rusak tadi dan menyebabkan timbulnya edema. Ini tadi ya ada vascular changes, kemudian apa lagi? Proses fagositosis dan sebagainya. Nah, kemudian lanjut ke demam. Demam juga merupakan salah satu ciri inflamasi. Jadi, demam itu respon tubuh kita, mengingatkan tubuh kita ada sesuatu yang terjadi di tubuh kita. Baik itu merupakan adanya infeksi bakteri ataupun infeksi virus ya. Jadi kadang ada juga namanya fever of unknown origin ya, FUO. Jadi kadang kita nggak tahu apa ya penyebab demamnya ada memang, tapi sebagian besar demam itu dipicu oleh infeksi dari virus ataupun bakteri. Jadi kalau ada demam artinya masih ada infeksi virus ataupun bakteri.
di mana si bakteri itu tadi menghasilkan toksin yang akan memicu dihasilkannya interleukin 1 dan TNF-alfa sehingga timbullah demam ya. Sebelum demam kan kadang kita terjadi menggigil. Nah, menggigil itu mengindikasikan bahwa temperatur tubuh kita itu sedang meningkat. Nah, ini merupakan antimikrobial substances, di mana bahan-bahan dari antimikrobial itu nanti dapat mengindus atau merangsang terbentuknya komplement. Jadi sistem komplement itu merupakan kumpulan dari serum protein yang dapat mengaktifasikan satu dengan yang lainnya yang bisa menghancurkan mikroorganisme. Nah, komplement itu sebenarnya ada pathway-nya ya, ada jalur klasik, ada jalur apa satunya lagi ya? Lupa saya. Nah, jalur klasik sama jalur alternatif ya. Di mana nanti ada aktivasi dari C3 yang akan menghasilkan lisisnya sel, terjadi inflamasi, opsonisasi tadi, kemudian komplement juga nanti akan mendeaktivasi protein regulatory, jadi protein yang dihasilkan sama hostnya ya, kemudian komplement juga itu bisa dihasil bakteri. Jadi beberapa bakteri itu bisa dihancurkan oleh komplement ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, jadi ada pengaktifan jalur klasik ataupun jalur alternatif. Jadi kalau jalur klasik itu biasanya aktivasinya dimulai dari C1, kemudian diikuti oleh C4, C2, C3, C5, C7, C8, C9, akhirnya sel lisis. Lalu lanjut. Ada juga namanya interferon. Nah, interferon ini dia lebih ke respon terhadap infeksi virus. Jadi kalau kita mau lihat apakah terjadi infeksi virus, kadang kita periksa interferonnya ya. Baik itu interferon alfa ataupun interferon beta, di mana ini dihasilkan ketika ada respon infeksi virus ya. Interferon alfa dan interferon beta itu merupakan sel spesifik tetapi tidak terlalu spesifik pada virus tertentu. Interferon gamma itu dapat mengaktifasi neutrofil dan makrofag untuk membunuh bakteri ya. Nah, ini tadi ya, sel imun adaptif itu terdiri dari 2, sel B atau sering kita sebut imunoglobulin ataupun antibodi, dan sel T itu yang sel seluler. Dari stem cell dia akan dibawa ke sumsum tulang. Di sumsum tulang ataupun di timus, kalau sel B dia akan berdiferensiasi menjadi sel B dari stem cell tadi ya. Walaupun bentar. Sel T tadi berdiferensiasinya di timus. Nanti dia akan bermigrasi ke jaringan limfoid ya, sesuai di mana tempat dia dibutuhkan. Ada juga namanya sitokin yang merupakan suatu protein yang mirip dengan hormon. Jadi sitokin inilah nanti peranannya untuk mempertahankan viabilitas sel, kemudian menginduksi proliferasi, maturasi sel hematopoietik, regulasi imunitas, perbaikan jaringan, perkembangan embrio. Nah, ini yang sering sekali sekarang disebut tentang antigen-antigen ini ya. Jadi antigen itu kadang juga disebut sebagai imunogen ataupun alergen, di mana merupakan suatu zat kimia yang menimbulkan respon imun spesifik terhadap manusia ataupun hewan. Jadi antigen itu terdiri dari epitop, merupakan bagian yang menginduksi pembentukan antibodi. Dan secara spesifik dia berkaitan sama antibodi. Antigen biasanya terdiri dari protein, glicoprotein ataupun lipoprotein.
lipid tidak bersifat antigen dan tidak merangsang pembentukan antibodi. Nah, jadi beberapa jenis antigen ada namanya heteroantigen, xenoantigen, alloantigen, antigen organ spesifik, autoantigen. Antibodi atau yang kadang kita sebut juga imunoglobulin itu terbentuk akibat rangsangan dari antigen. Jadi harus ada rangsangan dulu ya, harus ada tadi perkenalan dulu sama antigen. Dan nanti dia secara spesifik bereaksi dengan antigen tersebut. Antibodi ini ada IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. Nah, apa bedanya itu di susunan rantai penyusunnya ya. Kalau IgG itu monomer biasanya ya. Ini IgA dimer, IgM pentamer, IgD juga IgD dan IgE itu monomer. Nah, ini molekul IgG di mana molekul IgG ini terdiri dari ada namanya Fc fragmen, ada Fab fragmen. Fc fragmen inilah tempat melekatnya dengan si antigennya ya. Jadi dia berikatannya di Fc fragmen. Ini perbedaan antara IgG, IgM, IgA, IgD, dan IgE. Nah, biasanya IgM ini dia sifatnya akut, inflamasi akut yang sifat ada infeksi akut, itu IgM-nya meningkat. Kemudian kalau pada saat infeksi akut yang meningkat IgM dan IgG-nya turun, tapi pada saat sudah terjadi atau pernah terpapar dengan antigen tersebut, biasanya kalau kita lihat IgM-nya itu yang rendah dan IgG-nya yang meningkat. Ini kemarin kalau kalian pernah swab antibody, bukan swab, tes antibody ya, tes rapid antibody untuk COVID ya, di awal-awal dulu, waktu awal-awal pandemi kan heboh, kita tes rapid test antibody. Nah, yang dilihat itu ini IgM dan IgG-nya. Kalau misalnya IgM-nya katanya reaktif, berarti sedang terjadi infeksi di situ. Kalau misalnya IgG-nya hanya IgG-nya saja yang reaktif, tapi IgM-nya tidak reaktif, berarti dia artinya pernah terpapar. Tapi sekali lagi ini tidak terlalu akurat. Kenapa? Karena kita cuma melihat ada tidaknya antibodi saja, tetapi harusnya kalau memang mau dilihat benar berapa besar antibodi di dalam tubuh kita, misalnya IgM-nya atau IgG-nya berapa. Nah, itu mungkin lebih baik ya. Kalau hanya sekedar melihat ada atau tidaknya saja itu tidak terlalu apa tadi saya bilang spesifik, bukan, tidak terlalu akurat. Jadi itulah kenapa beralih ke rapid test antigen. Nah, katanya kalau antigen dia lebih baik kan daripada antibodi karena memang melihat apakah memang masih ada virus antigen dari virusnya atau tidak. Tapi sebenarnya yang lebih baik sekali atau standarnya adalah PCR yang memang benar-benar melihat apakah ada bagian dari virusnya. Perbedaan IgG, IgM, kemudian IgA, ini biasanya adanya pada hasil dari sekresi seperti air mata. Bentar. Bentar deh ya.
Baik, maaf ya, kita lanjut lagi. Nah, kalau IgD itu biasanya ada di permukaan sel B. Lalu IgE, nah IgE ini biasanya respon dari reaksi alergi. Dia lebih berperannya di kalau misalnya ada alergi itu adalah IgE. Lanjut. Nah, ini tadi ya saya bilang ya, antara IgM dan IgG, kalau terjadi respon inflamasi, kalau akut biasanya yang meningkat paling banyak pada minggu kedua adalah IgM. Respon awalnya ya. IgG-nya munculnya belakangan, makanya kalau dicek antibody, tes rapid antibody kemarin waktu itu, IgM-nya reaktif, tapi IgG-nya belum ada, belum terbentuk. Tapi kalau dianya sudah secondary respon atau pernah terpapar, dia biasanya yang meningkat adalah IgG-nya. Artinya dia sudah pernah terinfeksi atau pernah terpapar lah, walaupun misalnya belum terinfeksi, tapi setidaknya pernah terpapar. Jadi jangan kalian tidak tahu ya dasar dari pemeriksaan rapid test antibody itu. Nah, ini juga ada namanya MHC, Mayor Histocompatibility Complex, atau kalau pada manusia namanya Human Leukocyte Antigen HLA, di mana MHC ini nanti berperan dalam mengenali atau memberi sinyal di antara sel-sel imun, baik itu limfosit T, B, makrofag, dan PMN, dan lain-lain. Di mana ini juga merupakan dasar penolakan jaringan pada transplantasi organ. Misalnya seperti ini, ada orang yang mau transplantasi hati. Nah, kenapa bisa tidak cocok, atau misalnya organ misalnya dari A ke B tidak dapat menerima, misalnya tubuh B tidak dapat menerima, ini tadi karena ada HLA atau MHC ini. Dimana tidak semua orang itu bisa kayak darah ya. Kalau kita donor darah kan, asal golongan darahnya sama itu masih bisa. Tapi kalau misalnya untuk organ, baik itu misalnya mau pencangkokan hati, mau pencangkokan jantung ya, ataupun pencangkokan yang lain, yang diperiksa adalah bukan cuma golongan darah, tapi MHC-nya. Apakah cocok atau tidak. Nah, tadi kita bicara tentang imunologi, dasar-dasar imunologi yang normal ya. Ternyata ada juga kelainan-kelainan dari sistem imun kita. Ada 4 menurut Gell and Combs. Jadi ada hipersensitivitas tipe cepat, anafilaksis atau alergi, hipersensitivitas tipe sitotoksik, hipersensitivitas imun kompleks, dan hipersensitivitas tipe lambat, delay type hypersensitivity. Di mana nomor 1 sama 3 itu diperantarin sama antibody, dan nomor 4 itu diperantarin sama limfosit T. Hipersensitivitas tipe 1 atau anafilaksis itu yang paling mudah penyakitnya adalah alergi. Kalau misalnya kalian punya bersin-bersin pagi hari ya, atau setiap pagi hari hidung kalian merasa tersumbat, nah kemungkinan kalian itu ada rinitis alergi. Bukan berarti kalian itu terjadi infeksi misalnya infeksi bakteri yang menyerang respirasi ya, bukan, tetapi memang respon terlalu sensitif. Jadi hipersensitif kan tubuh kita ini sudah sensitif, tapi pada orang-orang tertentu dia menjadi lebih sensitif, namanya hipersensitif. Itu biasanya pada orang alergi, orang asma ya, urtikaria atau biguran kalau bahasa kita ya, galigato kalau bahasa Palembangnya ya, atau dermatitis atopi. Dermatitis atopi ini pada bayi-bayi kecil ya, bayi-bayi tidak juga baru lahir sih, bayi-bayi lah ya, sehingga timbul kemerahan di pipinya, ruam-ruam merah. Nah, biasanya itu gejala-gejala dermatitis atopi. Mekanismenya adanya alergen, jadi bukan harus bakteri ataupun virus ataupun jamur, tapi itu alergen saja. Alergen itu bisa berupa debu, bisa berupa zat kimia ataupun protein yang terdapat di dalam satu benda itu ya, misalnya telur, kan ada yang bilang dia alergi telur, padahal sebenarnya bukan bukan benar-benar telur bulat-bulatnya itu, tapi ada bahan di dalam telurnya yang buat dia jadi alergi. Itulah namanya alergen atau coklat ya. Ada beberapa orang kan alergi terhadap itu. Nah, di mana nanti alergen inilah yang merangsang terjadinya imunoglobulin E. Kemudian imunoglobulin E ini dia menghasilkan mastosit,
memanggil mastosit, terus aktivasi mediator seperti histamin yang tadi ya, heparin, serotonin, bradikinin. Nah, inilah yang namanya slow reacting substances. Biasanya kalau pada paru pengaruhnya penyempitan bronki. Nanti gejalanya bisa sesak nafas ya, atau misalnya kalau pada asma timbul suara mengi atau wheezing. Nah, itu merupakan salah satu ciri lah ya hipersensitivitas. Kalau mau pada pembuluh darah, pelebaran atau vasodilatasi. Nah, kalau pada sudah parah, pelebaran pembuluh darah yang sudah terlalu parah, dia bisa penurunan tekanan darah. Akhirnya adalah shock ya. Ini secara mekanismenya ya. 40 menit lagi. Jadi ada alergen. Alergen ini nanti dimakan juga sama makrofag. Kemudian ada yang namanya antigen presenting cell. Jadi APC inilah yang istilahnya membawa, oh ini nih ada sesuatu hal yang aneh. Akhirnya datanglah T helper 1. Datang, disensitisasi, dikenalkan dulu apakah ini berbahaya atau tidak. Nanti juga, jadi di sistem imun itu bukan kerjanya sendiri-sendiri deh ya. Jangan kalian bayangkan ini jalurnya sendiri, ini jalurnya, tapi semuanya berkaitan. Jadi ketika ada fagositosis ini, kemudian ada juga sitokin yang terlibat di situ. Itu yang nanti menyebabkan kerusakan jaringan ataupun inflamasi. Nah, biasanya dia untuk hipersensitivitas tipe 1 ini ada perkenalan dulu ya. Ada exposure primernya dulu. Jadi dia kenalan dulu. Itulah kadang ada yang bilang, dulu tuh saya nggak alergi loh sama ini, kok sekarang bisa alergi. Nah, itu tadi, biasanya dia ada perkenalan dulu. Ada apa? Exposure pertama kali dulu, nggak mungkin serta-merta baru kenalan langsung ini kan, langsung terjadi respon, nggak kan, pasti ada exposure dulu pertama, terbentuk dulu imunoglobulin tadi, IgE, baru kalau misalnya pada exposure yang kedua sudah ada IgE yang khusus untuk menghadapinya. Itulah jadi dia jadi timbullah respon inflamasinya. Ada juga hipersensitivitas tipe 2, di mana ini antibodi itu bereaksi sama antigen, kemudian terjadi aktivasi komplement dan kerusakan sel. Contohnya di reaksi transfusi, anemia hemolitik ataupun myasthenia gravis. Hipersensitivitas tipe 3 juga ada merupakan kompleks antigen antibodi. Dia diikuti sama aktivasi komplement dan hampir sama ya sebenarnya sama tipe 2 tadi, timbulnya reaksi jaringan. Tapi ini contohnya reaksi artrus, kemudian penyakit serum, glomerulonefritis, artritis, penyakit imun, dan atopi. Nah, yang paling terkenal penyakitnya adalah SLE atau Systemic Lupus Erythematosus, di mana ini merupakan suatu penyakit autoimun. Artinya harusnya kan imun kita itu, sistem pertahanan tubuh kita itu menyerang benda asing atau zat asing, tetapi di sini dia malah menyerang tubuh kita sendiri. Jadi adanya faktor internal berupa gen HLA, hormon ataupun defisiensi komplement, faktor eksternalnya lingkungan seperti fisik, infeksi, zat kimia dan lain-lain. Ada faktor lain, usia, neoplasia, stres, di mana kadang SLE ini timbulnya bukan dari kecil deh ya. Biasanya pada kebanyakan secara epidemiologi itu pada wanita muda, umur 20 tahunan ya, baru timbul nanti misalnya dia lemah terus atau lemas terus, diperiksa apa yang terjadi, ada ruam, tanda-tandanya ya, biasanya ada ruam kemerahan, butterfly rash di mukanya ya. Nah, kena fotosensitivitas, jadi kena cahaya atau kena panas itu sensitif, itu biasanya salah satu gejala dari SLE. Di mana secara patofisiologinya ada hiperaktivitas limfosit B, gangguan sel limfosit T, gangguan sistem fagosit makrofag, kemudian gangguan produksi dan respon terhadap sitokin. Pemeriksaannya biasanya kita melakukan tes ANA ya, antinuklear antigen atau anti dsDNA ya, kita periksanya inilah untuk dilihat ya serumnya. Lalu ada juga hipersensitivitas tipe 4 atau tipe lambat. Nah, ini diperantarai oleh sel limfosit T, jadi dia tidak langsung
muncul. Contohnya adalah pada tes tuberkulin, mantuk tes. Jadi tes tuberkulin ini sebenarnya digunakan untuk mengetahui apakah seorang pernah kontak dengan Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi biasanya kita lakukan pada anak-anak. Kita suntikan dulu sekitar 0,1 mili ppd. ppd ini saya lupa kepanjangannya, tapi merupakan dari bagian dari vaksin, bukan vaksin sih, untuk tes ya, protein apa kayak itu ya, dari tuberkulosis. Jadi disuntikkan di lengan bawah di sini, lalu dilihat selama 2 kali 24 jam. Kalau ada penggembungan atau indurasi ya, kayak bengkak lah, bukan bengkak sih, kayak menonjol kalau kayak digigit semut kayak itu ya. Kalau dia lebih dari 10 mm artinya mantuk tesnya positif. Artinya apa? Dia pernah dulu terpapar dengan Mycobacterium tuberculosis. Tapi kalau kurang dari 10 mm itu negatif. Ini biasa kita lakukan pada anak-anak. Nah, dari sini kita lanjut ke tes serologi. Jadi sebenarnya serologi itu dari serum ya. Jadi kita lihat dari serum darah pasien. Jadi satu organisme itu berbeda ya dengan organisme yang lainnya. Walaupun kita membedakannya secara morfologis, tapi dia juga bisa dibedakan dari struktur molekuler yang di dalamnya. Jadi misalnya Streptococcus, nggak usah Streptococcus, E. coli lah ya, Escherichia coli. Nah, Escherichia coli itu kan sebenarnya kalau dilihat secara morfologinya, kulturnya misalnya di agar darah tampak kuning keemasan, misalnya seperti itu ya. Tapi kita tidak tahu apakah satu E. coli ini dengan E. coli yang lainnya itu berbeda, karena kadang bisa dibedakan karena ada serotipenya ya. Jadi serotipenya itu berbeda. Ini tadi yang mendasari adanya tes serologi. Jadi makromolekul seperti protein, polisakarida, asam nukleat itu merupakan struktur molekul dari sel. Nah, beberapa makromolekul sel bakteri inilah nanti yang bertindak sebagai antigen. Jadi ketika dia masuk ke tubuh hewan, dia merangsang sistem imun untuk membentuk antibodi yang spesifik. Dari hasil antibodi ini, karena dianya berbeda ya sama susunan hewan itu sendiri, jadi dia bisa dibedakan. Oh, memang ini merupakan antigen yang berbeda. Jadi dasar tes serologi itu adalah serum manusia yang mengandung antibodi tadi. Jadi antibodi itu ada di serum. Kemudian ini bisa dinilai setelah adanya infeksi ya. Adanya antibodi ini dapat dideteksi dengan reaksinya dengan antigen yang sesuai. Misalnya kalau kita mau lihat apakah ada antibodi terhadap Salmonella typhi, ya kita harus mereaksikannya dengan antigen Salmonella. Apakah kalau dianya terjadi kompleks antigen antibodi tadi, berarti memang antibodinya sudah terbentuk seperti itu ya. Jadi jenis-jenis tes serologi itu ada aglutinasi, ELISA, presipitasi, RIA, dan lain-lain. Selain itu, di dalam serum juga dapat dicari adanya antigen ya. Nah, ini kadang kita periksa pada orang infeksi virus hepatitis. Di infeksi virus hepatitis kita itu bukan melihat antibodinya, tapi lihat ada antigen apa. Misalnya antigen HBsAg ya, antigen dari hepatitis B serumnya ya. Kemudian HBeAg antigen dari hepatitis E. Jadi kita lihatnya seperti itu. Banyak jenis-jenis tes serologi, aglutinasi, presipitasi, imunofluoresensi, RIA, dan sebagainya. Yang saya akan jelaskan tes aglutinasi sama ELISA. Selain itu nanti kalian cari ya, jadi tugas. Nah, tes aglutinasi ini merupakan, jadi dari struktur antigen setiap spesies bakteri itu unik, jadi tidak sama. Walaupun kayak kita ya, sidik jari pada manusia itu berbeda-beda pada setiap manusia. Tidak ada satupun yang sama, itulah kebesaran dari Allah ya.
mau sombong seperti apa kita ya, kalau sudah melihat hal sekecil itu saja, sudah dibedakan dari bermiliar-miliar manusia dari awal diciptakan sampai mungkin nanti akhir zaman, sidik jari pada manusia itu berbeda-beda. Nah, antigen ini juga berbeda-beda. Inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri. Jadi, ketika manusia itu terinfeksi oleh mikroba, sel B tadi berdiferensiasi ya menjadi sel plasma yang nanti akan bertanggung jawab untuk memproduksi imunoglobulin atau antibodi tadi, di mana antibodi yang spesifik itu ya khusus untuk antigen dari mikroorganisme yang menyerangnya saja. Jadi itulah tadi ya antibodi tertentu itu hanya spesifik pada antigen tertentu, jadi tidak sama. Nah, imunoglobulin ini terjadi dalam jumlah banyak pada sirkulasi darah, biasanya pada individu yang sudah diimunisasi. Jadi dia cara kan kadang kita untuk pencegahan preventif tadi agar kita terhindar dari penyakit adalah dengan cara imunisasi ya. Imunisasi itu proses secara tidak langsung memaksa ya, walaupun jangan kalian artikan negatif, nanti disebarkan pula imunisasi dipaksa ini. Jadi sekarang ini banyak hoax kan, anti vax tambah senang ya, orang-orang yang anti vaksin jadi tambah senang. Dimana dengan proses imunisasi itulah yang akan membuat memaksa tubuh kita itu menghasilkan antibodi. Jadi tidak harus menunggu dulu kapan ya kita terinfeksi, kan kita nggak tahu. Sedangkan ya kalau memang waktu sistem imun kita baik, infeksi terjadi kita bisa menyerang. Tapi kalau sistem imun kita tidak baik, kita belum ada senjata kan, itu sama saja ya mati konyol, istilahnya seperti itu ya. Jadi imunoglobulin itu bisa langsung dalam jumlah banyak pada sirkulasi itu pada orang yang dilakukan imunisasi. Di mana nanti sel-sel darah itu dipisahkan dari serum deh ya, dilakukan sentrifuge, atau misalnya kadang kita biarkan saja, itu nanti terpisahkan, ada cairan yang jernih sama yang di bagian atasnya ya. Nah, kita ambilnya yang serum itu merupakan cairan jernih. Nah, disitulah terkandung imunoglobulin atau antibodi. Nah, itu yang disebut antiserum. Nah, antigen ini diidentifikasi dengan prosedur yang disebut serological typing atau serotipe tadi ya. Jadi dilihat dari serum tersebut. Kemudian caranya adalah menambahkan suspensi mikroorganisme ke antiserum yang mengandung antibodi spesifik untuk antigen yang terkait dengan mikroorganisme, di mana antibodi blablabla. Sebenarnya tes aglutinasi ini kalau kalian pernah melakukan tes golongan darah, nah itu ya hampir sama tuh. Jadi kalau misalnya antigennya itu cocok, dia akan menggumpal. Tapi kalau dia tidak cocok, dia akan tidak terjadi penggumpalan atau aglutinasi. Nah, seperti itulah ya, serotyping ini berguna untuk identifikasi Salmonella dan Shigella. Ini ya. Jadi, kita letakkan, misalnya kita nggak tahu nih organisme apa di sini. Kita letakkan di satu objek gelas ya. Kita letakkan A, B, dan C. Lalu, kita letakkan juga ada salin fenolnya di A, kemudian antiserumnya kita letakkan di B dan C. Nah, untuk yang antigen kita letakkan di C. Kalau memang dianya sesuai, memang memang terdapat memang antibody di situ atau antigen, dia akan membentuk ini seperti gumpalan-gumpalan tadi ya, teraglutinasi, dan itu sesuai dengan hasil positif. Jadi kalau negatif itu dia tidak terbentuk, kalau yang positif dia terbentuk. Nah, di B ini kan kenapa dia terbentuk? Karena dia sama. Dia di sini ada antiserum, di sini diletakkan organismenya. Tapi kalau yang di A ini kan hanya salin, jadi tidak ada antiserum di sini ya. Jadi walaupun dia ada organismenya, karena dia tidak ada antiserum atau antigennya, dia tidak akan terjadi ikatan antigen antibody. Jadi makanya dia hasilnya negatif kontrol. Itu tadi seperti cek golongan darah ya. Ketika kita kan golongan darah, kalau kalian pernah tes golongan darah,
di kertas golongan darah itu kan ada anti A, anti B, sama anti AB ya kalau nggak salah ya. Benar nggak? Benar ya. Jadi anti A nanti itu untuk kita tetesin darah di situ, setiap 3 itu kalau misalnya menggumpal dengan anti A, artinya dia golongan darahnya A. Tapi kalau dia hanya menggumpal di B, golongan darahnya B. Kalau tidak menggumpal di keduanya, artinya dia golongan darahnya O. Kalau dia menggumpal di kedua itu dan menggumpal di anti AB, kalau nggak salah ya, ada anti AB juga, itu artinya golongan darah dia AB. Karena dia itu tadi punya antibody dan antigen, ya anti serum lah ya di situ. Jadi itulah dasar tes dari anti tes aglutinasi ini. Nah, yang kedua yang sering digunakan adalah dengan ELISA ya. Kalau dosen saya dulu bilang ELISA. enzyme link immunosorbent assay. Nah, di mana ELISA ini ya, sebenarnya tes imunologi. Dia juga menilai adanya antigen dan antibodi ya. Dan ini sangat sensitif. Kenapa? Karena yang kita gunakan kalau misalnya tes presipitasi, tes aglutinasi, kita masih butuh sampel dengan ukuran yang lumayan banyak, minimal misalnya kita mengambil darah 3 cc. Nah, kalau ini sedikit saja ukurannya malahan mikron ya, dia bisa sudah mendeteksi apakah ada antigen atau antibodi di situ. Di mana immunoassay ini merupakan tes in vitro yang menggunakan antibodi yang ditandai atau dilabeli ya untuk memvisualisasikan interaksi antara antigen antibodi. Nah, antibodi yang dilabeli tadi itu akan diwarnai dengan pewarnaan fluoresen, isotop atau radioaktif ataupun enzim. Nanti dilihat warnanya ya. Sebenarnya nanti ada alatnya lah ya. Ada kit namanya kit ELISA di mana di situ dia sudah ada antigen-antigen tertentu, kita tidak bisa membuatnya sendiri ya, harus ada dari pabriknya. Jadi misalnya kita mau antigen apa, kita pesan saja, nanti sudah ada, kita langsung masukkan darah atau serum darah tadi ya. Nah, ELISA immunoassay ini ada yang direct, ada yang indirect. Kalau immunoassay direct itu menggunakan antibodi yang langsung ditandai untuk mendeteksi antigen yang tidak dikenali. Kalau indirect itu sudah mendeteksi antibodi yang spesifik pada serum pasien. Nah, ini yang indirect ELISA ya, di mana cara kerjanya antigen yang berikatan tadi. Jadi di kit ELISA itu deh ya, mungkin kalian juga sudah dapat kayaknya ya di blok 7 kali ya. Jadi ada sumuran-sumuran, beberapa sumuran seperti itu ya. Di sumuran itulah nanti menempel antigen-antigen tertentu. Misalnya kita mau periksa antigen virus apa lah ya, sudah ditempel di situ tuh antigennya. Nah, nanti antigen itu kita tambahi dengan serum dari pasien kita yang mau diuji. Apakah benar misalnya di pasien ini mengandung antibodi itu ya? Apakah benar memang dia ini terinfeksi? Jadi kita lihat, masukkan ke dalam sumuran-sumuran itu, kita pakainya mikropipet deh ya. Kemudian nanti kalau pasiennya memiliki level antibodi yang dapat terdeteksi sama antigen tersebut, antibodi itu berikatan pada sumuran tersebut. Tapi kalau misalnya nanti ada proses pencucian ya, washing ya, antibodi ditandai tadi dapat antibodi sekunder ini nanti berkaitannya sama enzim. Kalau dianya serum tadi mengandung antibodi dahulu antigen, dia akan berikatan dan menetap walaupun dia sudah diproses washing ya, dan nanti dicuci dan sebagainya ya. Nanti akan menetap kalau memang sudah berikatan, lalu akan dibuang, kemudian ditambahkan lagi substrat enzim ke dalam sumuran itu yang fungsinya nanti untuk mengkatalis reaksi warna yang mudah terlihat. Nah, di serum itulah kalau dianya tidak mengandung antibodi atau antigen, maka antibodi tadi akan hilang atau terbuang ya dengan hasil dari cucian tadi. Nah, maka tidak akan terjadi reaksi apapun. Jadi kalau kita lihat apa namanya tuh, lihat di immunofluorescence ya, nanti ada ininya ya alatnya. Kita lihat apa ya, apa namanya deh? Ya, absorbansinya ya.
Jadi kita lihat penyerapan cahaya, dia ini pakai cahaya juga. Jadi kita lihat, kita hitung, ada hitungannya lah ya. Apakah memang benar? Nanti dihitung, ada batasnya juga penghitungan itu. Nah, apakah memang terjadi ikatan, bukan cuma sekedar misalnya lihat keruh atau tidaknya dengan kasat mata, enggak ya, tapi ada penghitungannya dengan alatnya. Nah, itu kita lihat apakah memang benar terjadi ikatan antigen atau antibodi di situ. Nah, ini secara gambarannya ya, yang diperiksa di sini adalah infeksi dari HIV. Jadi dilihat awalnya ada antigen HIV dulu di sini, anti HIV, di mana nanti dimasukkanlah IgG antibodi ya. Apakah memang IgG itu spesifik terhadap HIV? Jadi dimasukkan ke sini, kemudian ini sumuran-sumurannya tadi ya, kemudian dicuci dengan buffer. Kalau misalnya dia sudah berikatan, nanti dia akan menetap walaupun sudah dicuci. Nah, dimasukkanlah enzim. Jadi ini namanya indirect tadi ya. Jadi bawahnya antigen, antibodi, lalu enzim diikat lagi sama enzimnya, diwarnai. Nah, kalau dianya hasilnya positif, maka enzimnya itu akan mengkatalisasi reaksinya ya, akan timbul warna. Tapi kalau dianya tidak ada ikatan, maka enzim tadi juga akan ikut keluar dari sumuran dan hasilnya akan jernih. Nah, kita lihat nanti di pewarnaannya tadi ya, atau absorbansinya tadi ya, ada hitungannya. Nah, mungkin sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya dok. Ya, boleh. Kalau pada pasien HIV/AIDS kan yang terkenanya TCD4-nya dok karena serang. Nah, TCD4-nya termasuk T helper gak dok? CD4 itu beda ya kayaknya ya sama T helper ya, tapi nanti saya lihat lagi. Rasanya sih beda deh. Oke gitu dok, kasih dok. Oke.